Hey yo Kuro Lovers! Generasi terburuk adalah istilah untuk menyebut para bajak laut yang sedang meroket namanya. Mereka semua menarik perhatian pemerintah dunia dengan cara mereka sendiri. Generasi terburuk terdiri dari 11 bajak laut yang sebelum time skip mereka tergolong sebagai supernova. Para bajak laut yang nilai buruannya di atas 100 juta berry. Selain mereka ada tambahan Marshall Dietrich yang mendadak menjadi Yonko. Ini dia 12 urutan bajak laut generasi terburuk terkuat versi Kapten Kuro. Tapi sebelum kita berlayar lebih dalam lagi, jangan lupa klik tombol like, komen, dan juga subscribe ya. Nomor 12, Jewelry Bunny. Bunny sebenarnya memiliki kekuatan yang luar biasa. One Piece film Stampede mengungkap kalau dengan sentuhan, Bunny bisa membuat korban menjadi tua atau anak-anak. Bunny juga lincah, sehingga ia bisa memanipulasi usia banyak orang sekaligus dalam sekejap. Meski begitu, sejauh ini Bunny belum dapat kesempatan untuk unjuk gigi. Momen Bunny yang paling berkesan justru adalah saat ia dikalahkan oleh kelompok bajak laut Kurohige. Yang ke-11, Basil Hawkins. Bila Hawkins sudah mempersiapkan diri, dia bisa jadi lawan yang sulit untuk ditaklukkan. Hawkins memang lemah dari segi teknik, namun dia punya kartu tarot yang bisa meningkatkan kekuatan serta teknik sihir yang membuat dia bisa menyalurkan rasa sakit ke orang lain. Kelemahan utama Hawkins adalah bila ia mendapat musuh yang bisa menguras nyawanya dengan cepat. Seperti Kizaru, Hawkins pun tak berdaya jika ia diserang saat tidak memiliki stok boneka kurban. Seperti yang dialami saat Lau bisa melepaskan diri dan menyerangnya. Sudah menderita kekalahan dari Lau, dan sebenarnya sudah terkena serangan fatal dari Zoro dan hanya selamat karena punya boneka tumbal. Lalu kalah pula dari Killer. Hawkins terasa lemah dibanding generasi terburuk yang lain. Nomor 10, Capone Gang Badge. Badge bisa memenangkan pertempuran yang harusnya tak bisa ia menangkan, hanya dengan mengandalkan taktik dan ancaman. Kalaupun ia dipaksa bertempur, Badge adalah benteng berjalan yang memiliki cukup kekuatan tempur untuk menghadapi banyak musuh sekaligus. Namun ada musuh-musuh yang tak bisa Badge hadapi hanya dengan taktik, yang pada akhirnya tidak berguna saat dia berhadapan langsung dengan Big Mom. Dia juga memilih kabur di Zou saat Nekomamushi muncul. Kemudian yang ke-9, Scratchman Apo. Apo bisa meledakkan seseorang dari kejauhan. Ini terlihat di Sabaody, di mana dia mampu menciptakan serangan hanya dengan menggunakan suara. Apo sekarang adalah anggota kelompok Kaido. Dulu dia mengkhianati aliansi Kid dengan menyampaikan posisi pertemuan kepada Kaido. Skill Apo sendiri sempat mengejutkan Luffy dan Zoro. Musuh yang tidak siap bisa dengan mudah jadi korban Apo. Apo juga menunjukkan kelincahan dan bahkan ketangguhan yang lumayan. Dia sempat ditebas Zoro di Onigashima, namun masih bisa bangkit dan bertarung lagi. Nomor 8, X-Drake. Drake adalah petarung tangguh yang bisa jadi semakin berbahaya jika ia berubah ke dalam mode dinosaurusnya. Pengalamannya bersama kelompok Kaido juga tampaknya semakin memperkuat skill Drake. Meski begitu, X-Drake belum menunjukkan prestasi menarik dalam pertempuran. Jadi saya belum bisa menaruh dia lebih tinggi. 7 nama di atas Drake sudah lebih membuktikan diri. Nomor 7, Urouge. Awalnya Urouge diremehkan karena ia dibuat kesulitan oleh pasifista di Sabaody. Tapi setelah time skip, pria ini pernah mengalahkan komandan manis dari kelompok bajak laut Big Mom. Hingga saat ini petarung lain yang pernah menumbangkan komandan manis hanyalah Luffy. Tapi memang Luffy menjadukan lebih banyak komandan dan yang dia kalahkan lebih kuat pastinya. Nomor 6, Killer. Yang hebat dari Killer adalah dia mencapai 100 juta berry tanpa memakan buah iblis. Dia juga punya nyali yang besar. Basil Hawkins mengungkap kalau Killer tetap berjuang meskipun lawannya adalah Kaido. Sebagai Kamazou, Killer pernah kalah duel dari Zoro. Saat itu Killer berhasil melukai Zoro, hanya karena Zoro teralihkan pandangannya oleh Gyukimaru. Di chapter 1001, Killer beralasan kalau saja dia membawa Punisher-nya, senjata aslinya, saat melawan Zoro dia bisa saja menang. Apakah benar? Mungkin tidak. Tapi Killer memang terlihat lebih kuat saat menggunakan Punisher-nya. Senjata unik ini bahkan bisa melukai Kaido dengan Kama Sonic-nya, teknik yang menciptakan gelombang suara untuk menyakiti organ dalam Kaido tanpa perlu menembus kulitnya. Killer lalu semakin membuktikan diri dengan mengalahkan Basil Hawkins di Onigashima.
Aksi killer menghadapi Kaido dan kemenangannya melawan Hawkins membuat dia terasa sebagai salah satu generasi terburuk yang hebat. Kemudian yang kelima, Trafalgar Law. Law adalah petarung tangguh. Dia sudah dilatih sejak kecil oleh para eksekutif Doflamingo. Tanpa Buah Iblis pun, dia bisa menggunakan teknik tangan kosong dan pedang untuk mengejutkan musuh. Ditambah dengan Buah Iblis OP-OP nominya, Law bisa mengalahkan musuh-musuh yang berbahaya. Dalam situasi 1 lawan 1, Law terbukti bisa menghajar Basil Hawkins yang sesama generasi terburuk di One Piece. Law juga telah mencapai level awakening Buah Iblisnya OP-OP Nomi, tapi dia masih belum bisa menggunakannya secara sembarangan. Nomor 4, Eustace Captain Kidd. Jangan remehkan Kidd hanya karena dia dihajar Kaido. Kalau soal itu, Luffy juga ditaklukkan Kaido dalam satu pukulan. Kemampuan Magnet Kidd berpotensi membuat dia overpower, seperti Magneto di komik Marvel. Selain itu, Kidd juga sudah dikonfirmasi merupakan pengguna Hosoku Haki. Kidd dengan bantuan Law kemudian bisa mengeluarkan Big Mom dari Onigashima. Prestasi yang tak bisa dianggap remeh. Nomor 3, Roronoa-Zoro. Roronoa-Zoro sekarang bukan hanya bisa menggunakan Busosoku dan Kenbunsoku Haki, dia juga bisa mengerahkan Haosoku Haki. Dengan potensi serangan dari Haosoku Haki, Zoro terasa merupakan salah satu nama teratas di generasi terburuk saat ini. Kemampuan berpedang Roronoa-Zoro juga tidak perlu diragukan lagi. Kemudian nomor 2, Marshal D. Teach atau Kurohige. Pada dasarnya, Kurohige sejak awal memiliki ketangguhan fisik yang luar biasa. Walau Yami-Yami Nomi membuat dia merasakan sakit 2 kali lipat dari manusia normal, Kurohige sejauh ini hanya pernah KO sekali oleh racun Magellan, yaitu seorang kepala sipir Impel Down. Sekarang Kurohige juga memiliki Buah Iblis Gura-Gura Nomi. Kurohige bisa melenyapkan kekuatan pengguna Buah Iblis dengan menarik mereka, lalu menghajar dengan Gura-Gura Nomi. Bahkan musuh tipe Logia, Zoan, atau Paramecia, Kurohige bisa menyerang mereka semua. Untuk saat ini saya mungkin menaruh Kurohige di posisi kedua, tapi saya curiga dia masih menyimpan kekuatan tersembunyi yang membuatnya dapat melawan nomor 1 daftar ini. Siapa lagi kalau bukan Kapten Sableng kita, Monkey D. Luffy. Begitu Luffy mencapai mode Gear 5-nya, dia terasa luar biasa. Bahkan Kaido pun kemudian bisa dia kalahkan. Mampu menghajar Kaido, Luffy pun terasa bisa menghadapi tokoh-tokoh kuat One Piece yang tersisa. Sekarang Luffy sudah menguasai level tinggi 3 jenis haki. Yang pertama, Kenbunsoku no Haki. Level tinggi haki ini bisa membuat penggunanya mampu melihat sedikit ke masa depan untuk mengantisipasi serangan. Kemudian Busosoku no Haki. Haki ini bisa mengalirkan serangan ke dalam tubuh musuh. Dan yang terakhir, Haosoku no Haki. Melapisi serangan dengan haki ini membuat serangan semakin mengerikan. Itulah 12 peringkat terkuat bajak laut generasi terburuk versi Kapten Kuro. Bagaimana menurut kalian guys? Komen di bawah ya. See you di next video.